bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagas. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan. Karena itulah ketika kita melihat ke depan, kita membayangkan bahwa pembangunan ke depan adalah pembangunan yang menjangkau semua, bukan menjangkau sebagian. Mulai pada saat Anies Baswedan berjuang sebagai gubernur ya, menuju kursi gubernur itu punya cerita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia memulainya dari hasil survei yang peringkat ketiga. Hasilnya sama seperti yang sekarang, lembaga-lembaga survei menempatkan dia di peringkat ketiga. Tapi gara-gara dia berhasil memenangkan kontestasi Jakarta, walaupun dalam hasil survei sebelum pencoblosan itu peringkat ketiga, maka jadi rame nih kondisi sekarang. Karena peringkat ketiganya dia itu ternyata diwaspadai oleh peringkat pertama versi lembaga survei dan peringkat kedua Capres versi lembaga survei. Jadi artinya kubu Pak Ganjar dan kubu Pak Prabowo sangat berhati-hati dengan keberadaan Anies Baswedan. Ya sih, mudah-mudahan ini pilihan yang tepat bagi Partai Nasdem ya, untuk memilih Anies sebagai Capres. Mudah-mudahan kinerja Anies ya dari gubernur menjadi Capres nanti jika terpilih jadi presiden, mudah-mudahan kinerjanya untuk memajukan bangsa itu realisasi ya. Pak Anies Baswedan bisa memimpin Indonesia ini semakin maju dan semakin sukses, itu aja doanya Mbak Iya. Saya orangnya baik, alhamdulillah orangnya baik, ya bisa memimpin selama menjadi gubernur baik. Jadi siapa yang mengusulkan relawan dari awal itu? Apakah Anies terpilih karena dia diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan. Ya, pas sekali karena kinerja Pak Anies sudah terbukti walaupun jarang dieksekusi. Sangat baik sekali. Sosoknya sangat menyenangkan. Pendukung Anies Baswedan berkumpul melaksanakan forum komunikasi Simpul Relawan Anies Baswedan. Saat ini baru tergabung 7 simpul di Bali. Mereka melakukan musyawarah daerah di kantor DPW Nasdem Bali, Jalan Cao Agung Tresna, Sabtu kemarin. Tidak ingin muluk-muluk memasang target, kemenangan Anies Baswedan di Bali hanya mematok 40%. Hal itu diungkapkan Koordinator Forum Komunikasi Simpul Anies Baswedan, Ahmad Bara, saat diwawancarai kemarin. Ahmad mengatakan jumlah simpul seluruh Indonesia sekitar 200 dan di Bali sementara ini terbentuk 7 simpul. Jumlah keseluruhan relawan Anies di Bali sekitar 12.000 orang yang tercatat berdasar nomor induk kependudukan. Tadinya hanya 5 simpul, ternyata banyak yang belum terdaftar masuk menjadi anggota baru. Perlu diketahui kumpulan-kumpulan relawan yang ada di seluruh Indonesia secara nasional 200 simpul di Bali, baru ada 7 simpul. Ada 200 orang tapi yang datang 270, ucapnya. Ahmad mengatakan dari musyawarah ini untuk menyusun kerja politik pemenangan Anies di Bali. Mereka sudah mengawal Anies sebelum mantan Gubernur Jakarta mendapatkan tiket dukungan partai. Selanjutnya mereka akan membuat posko pemenangan di Bali dan mendekatkan sosok Anies dengan para pemilih. Fase pengawalan suara pendukung sudah terdaftar apa belum sebagai pemilih. Dapat tidak surat panggilan, kami kawal sudah datang tidak ke tempat pemungutan suara dan suaranya ini seperti apa perhitungan itu program yang dibahas, bebernya. Menurutnya dinamika politik di Bali masih mencair sehingga ada harapan untuk mencari suara. Dikatakan para pemilih saat ini sudah cerdas sehingga pasti akan memilih presiden terbaik.
Dibutuhkan perubahan harus dinilai, perlu kriteria, rekam jejak bisa jadi dasar penilaian masyarakat memilih Pak Anies. Relawan menyosialisasikan sosok Pak Anies pasti masyarakat merespon positif. Kami selain optimis dan realistis 40% sampai 41%, terangnya. Forum Komunikasi Relawan Anies Baswedan masih membuka pendaftaran anggota secara online. Para relawan ini akan mengawal suara Anies Baswedan. Adapun dalam musyawarah yang dilakukan, hadir partai pengusung Anies Baswedan, salah satunya Ketua DPW PKS Bali, Hilmun Nabi.